Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 6 MI Tarbiyatus Syarifah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Eni berharap semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke anak-anakku, kita bertemu lagi dalam video pembelajaran Bu Eni. Kali ini Bu Eni akan menjelaskan tentang pelajaran tematik materi bahasa Indonesia, mata pelajaran bahasa Indonesia dengan materi teks formulir. Nah, tapi sebelum itu kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa bersama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat fiddini wad dunya wal akhirah. Ala hadiniya al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada materi bahasa Indonesia yang lalu kita sudah belajar tentang teks eksplanasi, yakni teks yang berisi tentang keilmuan. Nah, sekarang kita belajar tentang teks formulir. Apa ya teks formulir itu? Ada yang sudah tahu? Betul. Teks formulir itu yakni sebuah kertas yang berisikan beberapa pertanyaan formal yang wajib diisi. Biasanya teks formulir ini berisi atau menanyakan nama kita, alamat, tempat dan tanggal lahir, kemudian agama, dan banyak lagi yang lainnya. Oke, kita mulai saja ya. Oke. Teks formulir ini sudah dijelaskan Bu Eni tadi. Teks formulir ini ada banyak macamnya, Nak. Teks formulir ini banyak macamnya. Ini bagaimana contoh? Nah, teks formulir itu, kemudian bagaimana cara mengisinya. Kita akan bahas setelah ini, Sebentar. Di sini Bu Eni akan menjelaskan beberapa teks formulir. Teks formulir ada teks formulir penerimaan siswa baru atau pendaftaran siswa baru. Teks formulir kegiatan ekstrakurikuler, pemilihan pemilihan waktu pertama kali sampean memilih pelajaran ekstrakurikuler apa yang akan sampean ikuti. Kemudian ada lagi kegiatan lomba. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Tapi tidak semua diterangkan Bu Eni. Nanti silahkan dibaca di bukunya sendiri. Ini hanya beberapa saja yang akan dijelaskan Bu Eni. Oke. Nah, ini yang pertama dicontohkan Bu Eni di sini yakni formulir pendaftaran penerimaan siswa baru. Oke. Ini, nah ini disampaikan lihat di layar kalian ada nomor pendaftaran, itu biasanya diisi oleh petugas. Kemudian ini pendaftaran siswa baru, cara mengisinya harus sesuai dengan identitas diri. Di situ nama calon siswa ditulis, kemudian jenis kelaminnya, tempat tanggal lahirnya, jumlah saudara dan sebagainya. Sampean bisa lihat sendiri di layar. Nah, yang kedua ini adalah teks atau formulir pengiriman barang atau paket. Nah, Bu Eni punya contohnya. Ini seperti ini. Nah, ini kalian lihat di layar itu juga ada. Kalau yang di sini Bu Eni juga ada ini. Jadi di sini ada form pengirim. Tulis nama sampean, kemudian TO penerima. Nah, ini alamat penerima. Kepada siapa penerimanya, namanya, kemudian alamatnya, tulis dengan lengkap. Kemudian daftar isi kiriman. Kirimannya apa, barangnya berupa apa. Biasanya ditimbang dulu berapa beratnya, karena biasanya ongkos kirimnya itu tergantung beratnya. Oke, kita lanjut.
Yang berikutnya yakni daftar riwayat hidup. Nah, daftar riwayat hidup Bu Eni punya contohnya. Oke. Daftar riwayat hidup ini biasanya menerangkan tentang data diri kita. Oke, tentang data diri kita, ada nama, ada tanggal lahir, agama, tempat tinggal sekarang, kemudian pendidikan, kemudian pengalaman kerja. Nah, untuk apa sih daftar riwayat hidup itu atau formulir ini berisi tentang diri secara lengkap, data diri seorang secara lengkap, digunakan untuk melamar pekerjaan, Nak. Nggih. Kemudian bisa juga untuk mendaftar sekolah. Kemudian menjadi anggota organisasi. Kemudian berfungsi juga sebagai acuan untuk mengetahui data diri seseorang sehingga mudah dikenali. Oke, berikutnya Bu Eni akan menjelaskan tentang formulir ujian nasional. Oke, karena kalian sudah kelas 6, maka Bu Eni juga akan menjelaskan tentang formulir ujian nasional. Tidak mudah memang kalau kita pertama kali menghadapinya. Ini bagaimana ya cara pengisiannya, seperti itu. Nah, akan Bu Eni jelaskan. Nah, ini contoh di layar, kalian sudah bisa melihatnya, ya, seperti itu. Nah, sama dengan yang dipegang Bu Eni, sama persis. Nah, ini namanya. Maaf, itu ada kotak-kotak. Bu, kok kotak-kotaknya kok buahnya? Ya, memang. Bagaimana cara mengisinya? Nah, petunjuk pengisian ini. Yang pertama, nama peserta diisi dengan nama peserta ujian dengan huruf kapital atau huruf besar semua, nggih, nama sampean, dan atau di tempat yang disediakan. Jangan lupa nama yang ditulis adalah nama sesuai dengan akta kelahiran sampean, nggih, akta kelahiran kalian, ya, dan ditulis dengan huruf besar. Bu, bagaimana? Jadi misalkan nama di akta kelahiran Muhammad, ditulis Muhammad. Sampean tidak boleh menulisnya hanya menggunakan M titik. Tidak boleh, nggih. Tidak, Bu, tidak boleh. Harus ditulis jelas Muhammad. Kecuali nama yang belakang. Kalau tidak cukup, misalkan namanya ada 5 kata. Nah, itu kan tidak cukup. Nah, itu baru yang belakang disingkat, nggih. Kemudian setelah itu silanglah kotak di bawahnya sesuai dengan huruf di atasnya. Misalkan kotak pertama isinya M, berarti sampean cari huruf M ke bawah, sampean silang, ya. Kemudian Muhammad, karena namanya Muhammad, U, huruf berikutnya U, berarti kotak kedua yang disilang adalah huruf U. Begitu seterusnya sampai nama sampean terakhir. Yang kedua, nomor peserta diisi dengan nomor peserta ujian pada kotak. Selanjutnya silanglah nomor di bawahnya sesuai dengan nomor di atasnya. Sama, nomor ujian diisi, nggih, nomor ujian yang ujian kalian, nggih, ditulis dulu satu-satu, kemudian disilang sesuai dengan nomor yang ada di atasnya atau di kotak tadi, kotak atas sendiri. Yang ketiga, tanggal lahir diisi dengan tanggal lahir peserta ujian, jangan tanggal lahir temannya, ya, tapi tanggal lahir kalian sendiri. Selanjutnya silanglah nomor di bawahnya sesuai nomor yang ada di atasnya. Sama. Berikutnya, nama mata ujian diisi dengan memberi tanda silang pada kotak yang menunjuk mata ujian yang sedang berlangsung. Artinya ada pilihan nanti. Ada beberapa kotak, nggih, ada beberapa bulat berupa jendolan-jendolan, bulatan-bulatan kecil atau kotak-kotak kecil yang sudah tertera nama mata pelajarannya. Itu sampean silang salah satu sesuai yang kalian kerjakan saat itu, nggih. Kemudian yang kelima, nama SD atau MI, SDLB diisi dengan nama sekolah kalian. Yang keenam, tanggal ujian diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun berlangsungnya ujian. Jangan sampai salah tanggal, jangan sampai salah tanggal atau salah bulan. Berikutnya, tanda tangan peserta diisi dengan membubuhkan tanda tangan peserta. Jadi mulai sekarang kalian harus sudah nyicil, sudah punya tanda tangan. Oh, bagaimana ya tanda tanganku besok? Karena akan disertakan ketika atau di lembar atau formulir peserta ujian ini.
Berikutnya, jawaban diisi dengan menyilang pilihan A, B, C, atau D sesuai jawaban soal yang dipilih. Jangan menyilang 2. Kalau salah bagaimana? Dihapus sampai bersih. Dihapus sampai bersih, dan nyilangnya tidak boleh keluar garis. Tidak boleh juga pensilnya diangkat terlalu jauh sehingga menyebabkan tidak jelas. Nah, jadi harus jelas, hati-hati seperti itu. Harus rapi. Oke. Berikutnya, ini sudah tugas. Oke. Nah, nanti kalian akan mendapatkan 4 buah kertas formulir, dan tugas sampean adalah mengisi 4 formulir tersebut, yakni formulir penerimaan siswa baru, kemudian daftar riwayat hidup, formulir pengiriman barang, dan formulir tryout ujian sekolah, seperti yang sudah ditunjukkan Bu Eni tadi. Itu semua sampean isi dengan benar sesuai petunjuk. Nah, kerjakan sesuai petunjuk pengisian. Sudah paham anak-anak? Mudah bukan? Oke, pembelajaran kita tentang teks formulir hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Eni tadi bisa difahami dengan baik oleh kalian semua. Akhirul kalam, ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.